Selamat siang. Jadi kali ini saya Natasha Alifa dengan NIM 200117103 dengan Prodi Sastra Indonesia akan menjelaskan tentang hakikat filsafat, sejarah filsafat, serta filsafat Yunani. Pernah nggak sih mendengar perkataan Immanuel Kant yang mengatakan setinggi-tingginya bintang di langit, masih tinggi moralitas di dada manusia? Nah, Kan ini tuh sedikit filsuf yang membicarakan masalah moral di tengah-tengah euforia pengagungan akal. Nah, menurut dia itu, uh, pada moralnya manusia menemukan hakikat kemanusiaan di mana itu merupakan kelebihan manusia dibanding makhluk lainnya. Nah, berbicara tentang hakikat filsafat, maka istilah filsafat itu dimulai dari berasal dari bahasa Yunani yang berarti philos yang artinya sahabat dan sophos atau sophia yang berarti pengetahuan yang bijaksana. Nah, filsuf sendiri itu seseorang yang bisa mencari sebuah kebijaksanaan atau kebenaran. Dan manusia seringkali bertanya tentang kehidupan. Nah, sebagai makhluk yang memiliki akal pikiran, manusia seringkali memiliki pertanyaan ingin mencari jawaban akan pertanyaannya itu sendiri. Ketika manusia sudah memiliki rasa ingin tahu, maka filsafat itu lahir. Nah, seorang filsuf itu lahir dari orang-orang yang mencari kebijaksanaan. Layaknya hakikat filsafat yang menuntut bisa mencari kebenaran menuntut pertanggungjawaban, filsafat itu filsuf itu tidak pernah memuas diri akan jawaban-jawaban yang ada. Dia berusaha mencari tahu, selalu berusaha ingin uh, meneliti, mencari tahu jawabannya, dan bahkan kadang filsuf itu seringkali senang berdebat atau berdiskusi dalam untuk menentangkan diri pada masa-masa yang paling dasar sekalipun. Nah, pada dasarnya filsuf itu membutuhkan pengetahuan yang teoritis menemukan sebuah jawaban. Nah, diibaratkan bahwa seorang filsuf itu merupakan seorang pelaut yang sedang melakukan pelayaran dan membutuhkan bekal. Nah, bekalnya si seorang filsuf itu apa ya? Pengetahuan dan ilmu. Nah, pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti tujuan hidup, untuk apa kita belajar, apakah apa standar dalam sebuah kecantikan dan sebagainya itu merupakan salah satu ciri orang yang akan berfilsafat. Pertanyaan itu muncul saja di alam pikiran, dan hanya karena itulah kita jadi tertarik untuk mencari, mengkaji permasalahan-permasalahan itu tanpa sadar hal-hal itu mempengaruhi pemikiran perilaku kita. Nah, sejarah filsafat. Pertama, saya akan membahas Socrates, periode Yunani kuno, dan periode Yunani klasik. Nah, Socrates dan pemikiran absolutnya. Nah, secara historis, filsafat Socrates ini pertanyaan bahwa dia itu tidak meninggalkan buah pikirannya tersebut. Namun, seorang muridnya yaitu Plato mencatat atau menggambarkan Socrates dalam dialog-dialog yang ditulisnya. Nah, pada saat itu anak muda lebih percaya kepada Socrates dibanding orang tuanya sendiri. Nah, cara filsafatnya itu memunculkan rasa sakit hati yang berdampak pada ia uh, di, uh, dihukum dan mendapatkan hukuman mati karena ia memilih untuk dihukum mati dibanding diasingkan dari Athena. Nah, alasan lain yang menuntut Socrates itu apa? Sebenarnya itu ada alasan politis mengapa Socrates itu dihukum. Salah satunya adalah filosofi dan ajaran Socrates itu sudah dianggap tidak anti demokrasi yang pada saat itu dianggap mengancam penguasa Athena. Selain itu ada
Artinya terjadi periode ketidakstabilan besar karena ada organisasi pemberontak yang disebut Kitty Tyrants menggulingkan pemerintahan demokratis dan melembagakan pemerintahan teror yang brutal. Nah, periode Yunani kuno. Nah, periode ini muncul pada sebuah peradaban Mesopotamia. Nah, filsafat ini lahir di Irak yang menyebar luas ke daerah Alexandria. Nah, awalnya itu, pada zaman ini orang-orang memiliki mitos dan dongeng-dongeng, sehingga masyarakat di sini menganggap filsafat lahir dari Yunani. Lambat laun, perkembangan dunia filsafat mengalami pergeseran, dan mereka akhirnya lebih mempercayai akal murni dibanding mitos. Nah, periode ini juga disebut periode filsafat alam, di mana mereka muncul para ahli pikir alam yang mereka itu bertanya mengenai hal-hal yang bersifat alamiah, mengenai alam semesta ini yang bersifat mutlak. Nah, pada periode Yunani klasik, perkembangan filsafat ini sangat besar karena minat orang kepada filsafat. Salah satu aliran mengawalinya adalah Sofisme, yaitu orang-orang yang cerdik dan pandai. Nah, pada zamannya juga tokoh-tokoh filsafat ini lebih senang menggunakan akal mereka untuk meneliti tentang manusia atau anthropocentris. Nah, salah satu tokoh yang terkenal juga adalah Socrates. Setelah itu, karena filsafat ini pernah mengalami kemunduran, maka karena kondisi pada zaman Dark Age atau kondisi yang membatasi kebebasan berpikir seseorang karena adanya peraturan gereja. Tokoh filsafat Yunani itu ada Thales yang lahir tahun 625 sebelum Masehi sampai 545 sebelum Masehi. Ia merupakan filsuf pertama yang mencoba menjelaskan dunia dan gejalanya, dan yang dia berkata dunia itu berasal dari air, yang berarti air. Nah, air di sini maksudnya apa? Air dunia ini bumi ini dibandingkan sebagai bahannya satu lalu keluar dari laut dan apapun di atasnya. Nah, air ini kan mampu beradaptasi di segala tempat, bentuk dan kondisi, dan tidak ada manusia yang dan bisa hidup tanpa air. Selain itu, air merupakan pangkal pokok dasar dari segala-segala yang ada di alam semesta. Selain itu, ada tokoh Charles Darwin yang terkenal dengan bukunya The Origin of Species dan The Descendant, yang mengungkap bahwa semua makhluk di bumi ini memiliki nenek moyang sama. Namun dia sebenarnya tidak secara spesifik membicarakan bahwa makhluk nenek moyang manusia itu adalah kera, tetapi dia membicarakan menyinggung bahwa spesies berevolusi dan beradaptasi sesuai dengan keadaan mereka. Kedua, seleksi alam adalah mekanisme utama untuk membuat spesies baru terbentuk secara perlahan. Selanjutnya ada tokoh Parmenides yang dia berkata yang ada adalah kebenaran yang tidak mungkin disangkal, dan bila disangkal maka ia akan jatuh pada kontradiksi. Selanjutnya ada Plato, muridnya Socrates. Dia mengukas tentang konsep pengertian, di mana dia mempegang konsep Socrates menjadi ide itu apa? Merupakan suatu kesatuan di dalamnya terdapat peningkatan derajat. Nah, pemikiran etika Plato ini sama dengan Socrates yang bersifat intelektual dan rasional, dan dasar ajarannya adalah mencapai budi baik. Selanjutnya adalah Aristoteles, merupakan murid Plato. Ia memiliki pandangan yang lebih realis daripada Plato. Nah, karena pandangan ini, maka pendidikan orang tua menghadapkannya kepada bukti dari kenyataan. Jadi dia lebih mendahulukan kenyataan yang ada, sehingga ia disebut dengan bapak logika. Logika itu tidak lain dari berpikir secara teratur, menurut urutan dan tepat berdasarkan hubungan sebab akibat. Berikut tokoh-tokoh Yunani klasik ini sendiri. Ada Parmenides, Thales, Charles Darwin, Aristoteles, Plato. Sekian yang bisa saya sampaikan.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.